3, 2, 1. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa kembali dengan saya untuk mapel PPKN. Ini untuk tema yang pertama, di semester pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu kaitannya dengan kompetensi dasar dan indikator. Pastikan pula bahwa kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian masing-masing dan carilah posisi yang paling nyaman untuk kalian belajar. Ini untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, indikator yang harus kalian capai atau kemampuan minimal yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi ini, yaitu kalian bisa menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan ada juga yang lembaga pemerintahan non-kementerian, ya. Jadi ada yang kementeriannya dan ada yang non-kementeriannya. Terus yang ketiga, kalian diharapkan bisa membedakan dimensi spiritual, kultural, dan institusional dalam Pancasila. Dan yang terakhir, kalian juga dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini yang kaitannya dengan pengetahuannya ya. Lalu ada juga yang bagian keterampilannya. Keterampilannya di sini, kompetensi dasarnya menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, indikatornya ada dua, yaitu selain kalian bisa menyajikan hasil analisisnya, kalian juga diharapkan mampu mengomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menyajikan dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil analisis kalian tadi sesuai dengan pemanfaatan media sosial yang sudah kita sepakati nantinya. Ini peta konsep di materi kita yang pertama ya. Jadi ada 3 subbab. Subbab yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang terbagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga secara vertikal. Lalu yang kedua, sebab yang kedua di sini, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi ada dua materi lagi dari subbab ini, yaitu materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara, lalu juga ada yang non-kementeriannya. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini merupakan landasan ideologinya bangsa Indonesia. Jadi dasar negara bangsa Indonesia. Maka sudah sepatutnya kita akan mempelajari kira-kira penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia sesuai dengan Pancasila itu seperti apa. Yuk kita mulai mempelajari dengan sebab yang pertama. Ini ada foto kaitannya dengan Kabinet Indonesia Maju saat ini, di mana presiden kita ada Bapak Jokowi dan wakil presiden kita ada Bapak Ma'ruf Amin. Ini ada foto beberapa menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini foto ini saya kutip dari kompas.com ya. Nah, dari ilustrasi di sini, saya harapkan kalian bisa mengetahui berarti kira-kira pemerintahan itu apa ya. Yuk kita cermati satu persatu. Pemerintah di sini bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara di sini terdiri atas 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luasnya, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya, atau istilahnya hierarki peraturan perundang-undangannya. Terus juga ada dalam arti sempit,
Dalam arti sempit di sini, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan yang pemerintah daerahnya ini terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah ini juga dilaksanakan melalui kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yuk kita kenalan dulu dengan beberapa tokoh yang bahas mengenai konsep pembagian kekuasaan. Montesquieu di sini menjelaskan bahwa ada 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif di sini mempunyai kewenangan untuk membentuk dan membuat undang-undang, ya. Lalu yang eksekutif di sini memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir yudikatifnya di sini memiliki tugas untuk mempertahankan dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini Montesquieu ya. Jadi ada 3 macam, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikutnya, ini ada John Locke. John Locke masih sama, dia juga membedakan adanya 3 macam kekuasaan. Hanya saja bukan legislatif eksekutif, tapi legislatif, eksekutif, dan federatif. Yuk kita cermati satu persatu. Untuk yang legislatif menurut John Locke di sini masih sama, itu untuk membentuk undang-undang, sama seperti pendapatnya menurut Montesquieu tadi ya. Nah, yang eksekutif di sini menurut John Locke dia memiliki tugas untuk melaksanakan sekaligus mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir adanya kekuasaan federatif di sini, yakni kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan luar negeri. Jadi ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Dari 2 tokoh tadi, Montesquieu dan John Locke, kita akan mencermati kira-kira pembagian kekuasaan di Indonesia seperti apa. Sini ya, ini ada ilustrasinya. Pembagian kekuasaan negara Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kalau horizontalnya itu berarti kekuasaan yang mendatar, vertikalnya nih yang tegak lurus ya. Untuk yang horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu, ya, di mana ini memiliki kedudukan yang sederajat, yang sama, tidak ada yang kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam pembagian kekuasaan secara horizontal di sini dibedakan menjadi 6, legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Ada 6 macam kekuasaannya ya. Tadi kalau menurut Montesquieu kan cuma legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di sini ada tambahan konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Kita bahas dimulai dari yang legislatifnya terlebih dahulu. Untuk kekuasaan secara horizontal yang legislatif, di sini memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, di mana landasan hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, ini bagian dari yang legislatif. Yang berikutnya, eksekutif, di sini memiliki kekuasaan menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Landasan hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ini kekuasaan yang kedua. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Landasan hukumnya di sini, ini dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Ayat 2, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, yakni kekuasaan konstitutif.
di mana kekuasaan ini memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Landasan hukumnya di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 yang menegaskan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu kekuasaan yang kelima di sini ada kekuasaan eksaminatif, di mana kekuasaan ini memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Landasan hukumnya di sini di pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Lalu yang terakhir ada kekuasaan moneter, yakni kekuasaan ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, serta juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Landasan hukumnya di sini di pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dalam undang-undang. Itulah tadi macam kekuasaan secara horizontal, di mana untuk sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 3 macam kekuasaan. Kemudian diamandemen dan berubah menjadi 6 macam kekuasaan secara horizontal dan ditambah adanya macam kekuasaan secara vertikal. Berikutnya kita akan bahas pembagian kekuasaan secara vertikal, ya, yang tegak lurus nih. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerahnya di sini, seperti penjelasan sebelumnya, itu terbagi lagi menjadi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota ini terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara ini. Untuk yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika video tadi menurut kamu bermanfaat, kamu boleh like dan share dan klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terupdate.